شاهد؟ ها؟ ما عندك جساسة؟ عندي سنة. أيوة بعدين إذا بعدين لأن هذا كل ها؟ إن شاء الله 50 ما؟ حسبوني. ما يكفي لكن بعدين ما يكفي. ما يكفي. 50 لا جيدة تزال. أيوة لأن إذا كان سينيال ضعيف يتعب ويأكل بطارية كثير، فبعدين في الوسط اشحن. ما بدأنا العطف والرضا. جاء سنة مرة سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رضا الأرض وجه والأشهر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله. أي شوية.
warahmatullah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Syukur. Ada untuk Ustaz satu tuh, Bang. Minuman tadi untuk Ustaz. Iya, Ustaz. Syukur. Lah, tekan dulu. Lah, Mas. Larutan. Cap kaki macan. Hangat. بعدين إذا بطارية ناقص بعدين Stand up. Mana tuh baterai? Mana tuh baterai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Subhanallah, kajian kita ini libur 2 bulan kira-kira, Masya Allah. Ramadan, Syawal, dan kita udah masuk di hari ke-8, di malam ke-8 di bulan Dzulqa'dah. Tapi itulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang Dia berikan. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Kita ini akan membahas bab ke-200 tentang masalah yang lagi yang lagi panas nih di negeri kita. Tapi panasnya itu di dunia yang lain. Panasnya itu bukan di dunia nyata, tapi panasnya nih di dunia maya. Itu masalah bullying, masalah mencaci, mencela, menebarkan kebencian, menyulut api permusuhan di dunia maya. Yang kita lihat karunia Allah, medsos, yang seharusnya menjadi sarana seorang hamba untuk lebih dekat menuju surga Allah, tapi ternyata sarana itu banyak disalahgunakan, sehingga dengan mudahnya orang menulis, dengan mudahnya orang komentar. Kita tahu nih, kalau kita ngomong secara langsung sama orang, kita mungkin malu, kita merasa nggak enak, kita merasa kurang beradab. Tapi ketika kau sendirian di kamar, di pojok ruangan, atau di atas kursi, kau pegang tuh gadget, kemudian kau mulai menulis, kadangkala tidak terkontrol, sehingga tulisan-tulisan yang muncul
sama sekali tidak menggambarkan kepribadian seorang muslim. Yang ada kebencian, yang akhirnya membuat pemerintah juga mulai bikin aturan-aturan. Aturan-aturan ini dibuat terkadang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kadang-kala aturan itu juga kebablasan kadang-kala, tapi ada sebab dan akibat. Karena adanya omongan-omongan mungkin yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang muslim. Dan Ana berulang kali menyampaikan bahwa kita ini mayoritas di Indonesia. Umat Islam itu mayoritas. Dan kalau bicara mayoritas, maka seharusnya yang mayoritas ini menunjukkan akhlak yang mulia, mewarnai negeri ini dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bayangkan di berbagai penjuru negeri ini, setiap masuk waktu sholat, kita mendengar suara adzan saling bersahutan dari satu menara masjid ke menara masjid yang lain. Umat Islam di antara dua menara itu menyimak. Di situ dia mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia simak tuh bahwa mereka adalah hamba Allah dan mereka adalah pengikut Rasulullah SAW. Maka tunjukkan, buktikan kepada setiap mata yang memandang, buktikan kepada setiap telinga yang mendengar, tunjukkan kepada dunia bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Tepis segala tuduhan buruk, singkirkan segala cercaan. Kapan kita bisa melakukan itu? Tatkala kita bersama-sama menunjukkan kepribadian seorang muslim. Baik, muslim bisa dikenal dari penampilannya. Nah, bahkan ada penampilan-penampilan yang memang Rasulullah SAW menjadikannya pembeda antara muslim dengan non-muslim. Tapi hakikat dari keimanan adalah at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati, di dalam hati. Kemudian dari dalam hati itu kita tahu jantung itu memompa darah, mengalir ke seluruh tubuh kita, sehingga ketakwaan seorang mukmin itu nampak di jari-jarinya, nampak di lisannya, nampak di pandangan matanya, nampak di mana darah itu sampai, di situ tampak ketakwaan seorang muslim. Dan kita tahu juga bahwa syaitan mengalir ikut aliran darah. Dia berusaha agar ketakwaan seorang mukmin itu tidak tampak, dan dia berharap bagaimana ketakwaan seorang mukmin itu bercampur dengan ketaatan kepada syaitan. Maka akhirnya Islam pun tampak buruk gara-gara orang-orang Islamnya sendiri. Maka semua yang pegang gadget, semua yang biasa tulis komentar, semua yang biasa berucap, bikin video pendek, live di Facebook, ingat, semuanya akan ditanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu dan penglihatanmu serta hati semuanya bakal ditanya. Baik, kita biar nggak panjang-panjang di mukadimah ini, kita akan baca nih tentang pandangan Islam terhadap bullying yang ada, kepada celaan, cercaan, makian. Kita masuk ke bab 200. Kitab ini ditulis 1200 tahun yang lalu kira-kira. Nah, bagaimana adab seorang muslim dan diucapkan oleh Nabi SAW 1438 tahun yang lalu. Sejak Nabi hijrah, Nabi mulai mendidik para sahabat adab, etika, karakter seorang yang membawa lentera la ilaha illallah. Al-Imam Bukhari mengatakan rahimahullahu ta'ala, babun al-mustabbani ma qala fa'ala al-awwal. Bab tentang dua orang yang saling membuli, saling mencela,
saling memaki, saling menghina, maka ucapan mereka itu akan ditimpakan kepada yang awal memulai. Jadi dosa itu akan ditimpakan kepada yang awal mulai. Jadi jangan sampai kita menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Gara-gara kita tuh itu terjadi. Kita yang mulai. Kau yang pertama kali menulis. Kadang-kadang kita nulis komentar di satu medsos, kita tulis di bawahnya mengomentari seseorang. Kita boleh mengomentari seseorang. Komentar itu bisa aja berisi dukungan atau berisi kritikan. Tapi berikan kritikan yang sehat. Karena kadang-kala kebenaran itu ditolak gara-gara kita salah cara menyampaikan. Benar yang kita sampaikan nih, tapi gara-gara kau menyampaikan dengan cara yang tidak hikmah, ditolak. Maka berikan kritikan, masukan kepada mereka yang memang perlu dikritik, tapi masukan yang baik, yang santun. Kalau ternyata engkau mencela, lalu yang kedua ngikutin engkau, yang ketiga mengikutin engkau, kau dapat dosanya semua tuh nanti. Atau kalau saling mencela akhirnya, kau yang mulai, maka kau yang akan dapat dosa. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibrahim bin Musa, qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala haddatsana Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadi al-maghlub. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim bin Musa. Ia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Ia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mustabbani ma qala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua orang yang saling mencaci, yang saling memaki, yang saling mencela satu sama lain, maka mereka tergantung apa yang mereka ucapkan. Yang kedua orang ucapkan, fa'alal awwal fa'alal badi, maka yang memulai itu dapat dosa. Artinya kau yang memancing dia untuk mencela dia, maka yang pertama ini dapat dosa. Malam ya'tadil maghlub, selama orang yang dicela itu tidak melampaui batas. Jadi apabila fulan mencela, mengatakan kau itu umpamanya bodoh, lalu dibalas, bukan aku yang bodoh, tapi kau yang bodoh. Tuh satu-satu. Yang dosa yang mana? Yang memulai. Yang mencela kedua ini itu sebagai balasan, gara-gara kau. Tapi kalau yang kedua ini ternyata balik mencela, tapi dengan tambahan yang lebih buruk, maka engkau ketika itu berdosa. Yang fulan mengatakan satu sifat yang buruk, lalu yang dicela, ya memang inilah pintu setan. Kita akan masuk ke bab yang selanjutnya nanti, bahwa dua orang yang mencela itu, kata Nabi SAW, yatahataran, saling buruk-burukan ucapan. Jadi orang yang mencela itu biasanya berusaha untuk mendatangkan kosakata yang lebih buruk dari yang diucapkan orang yang pertama. Jadi dia berusaha tuh untuk mencari kosakata yang lebih pahit, yang lebih menyakiti, yang lebih jahat. Kenapa? Karena tujuannya ingin menyakiti tuh orang. Maka ingat, yang pertama tuh dapat dosa gara-gara ucapan dia. Maka ingat, kalau ada orang mencelamu, salah satu cara supaya kau selamat, tidak dapat dosa, mungkin kau akan berpikir, Ustaz kan gak apa-apa balas sama dengan yang diucapkan. Oke. Tapi nanti tuh
engkau nggak akan puas. Tidak akan puas dengan ucapan itu. Karena fulan akan membalas lagi. Dan engkau akan membalas lagi. Kapan selesainya? Selesainya ketika kau diam. Kau diam. Nabi SAW mengatakan, apa sabda Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang kalau udah diam selamat. Sampai ada yang mengatakan as-sukutu dah. Diam itu emas. Hanya dalam waktu kau memang harus diam, kau diam. Al-Imam Syafi'i memberikan nasihat. Kalau ada orang mencelamu, mencacimu, maka diam. Dia mengatakan, idza nabaqa as-safihu fala tujibhu. فَخَيْرٌ مِّنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ إِنْ كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ وَإِنْ خَلَّيْتَهُ كَمَدًا يَمُوتُ. Beliau mengatakan kalau ada orang bodoh berbicara, فَلَا تُجِبْهُ, kau jangan jawab. Jawaban yang lebih baik untuk ucapan dia adalah diam. In kallamtahu farajta anhu. Kalau kau jawab, dia akan bahagia. Dia akan dapat lawan tuh. Sehingga dia akan berusaha untuk bergerak lagi. Karena ada yang balas. Tapi kalau kau biarkan, dia akan mati penasaran. Kau diam. Seperti orang main pingpong tuh. Kalau anak ada bola pingpong, Anda lemparkan ke tembok, masih balik tuh. Anda bisa balas lagi. Balik lagi. Anda balas lagi. Mungkin agak jauh, Anda lari tuh. Anda balas lagi. Tapi kalau kau lempar bola pingpong dan tidak ada tembok, maka bola itu akan pergi jauh dan selesai. Dia yang akan capek ngambil bola pingpong itu untuk dibawa. Dan dipukul lagi, tidak menerima balasan. Maka kalau ada orang yang mencela, membuli, kau tidak perlu balik komentar. Ustaz gak kuat hatinya Ustaz. Oke, boleh komentar. Tulis situ, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Atau kalau kepadamu, aduh Ustaz, nanti tambah panjang lagi. Oke, katakan semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Selesai. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke neraka tulisan. Dan sekarang dengan tulisan, dengan tersebarnya tulisan, orang gak ngomong lagi, nulis. Tapi kadang-kala masih ngomong. Sekarang kan ada apa istilahnya? Kalau kita ngomong lalu gerak sendiri tuh nulis. Auto. Itulah yang antum tahu tuh, ada gambarnya speaker biasanya dipencet tuh. Kalau kita ngomong dia nulis. Tapi kau berarti ngomong kemudian jadi tulisan. Maka ingat, orang yang pertama mulai itu. Tapi orang yang kedua lebih baik kau diam. Daripada tambah panjang dan engkau akhirnya dapat dosa juga. Waktumu gak bermanfaat dihabiskan untuk saling mencela dan membuli. Kemudian hadis yang kedua. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Amr bin Al-Harith an Yazid bin Abi Habib an Sinan bin Sa'ad an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi hatta ya'tadi al-maghdub. Ini dari Anas bin Malik. Kalau yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kedua dari Anas bin Malik. Sama. Anas bin Malik menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, dua orang yang saling mencela, yang saling mencaci, yang saling membuli, maka mereka ikut perkataan mereka kedua. Yang pertama mulai itu mencaci. Sampai hatta ya'tiyal maghdub. Sampai orang yang dizalimi melampaui batas. Artinya tuh tadi kita udah sampaikan, syaitan tuh tidak akan mendiamkan engkau. Balas udah kan gak apa-apa balas katanya. Yang penting kau tetap balasannya.
Dia mengeluarkan suku kata yang jelek kau satu sama satu. Nggak ada masalah. Tapi lama-kelamaan setan gosok terus. Gosok sama setan. Kalau batu tuh gosok sampai gilap. Ketika gilap setannya pergi. Dah, kan udah berantem. Maka lebih baik kau diam. Makanya ketika engkau merasa sakit hati, dan bagi orang-orang yang menulis ya, yang menulis di siapapun ya, yang nulis di medsos, yang bikin status di medsos, kemudian ada celaan. Yang pertama, kau harus sadar apakah yang kau tulis itu bermanfaat atau tidak. Kalau kiranya bermanfaat nih, ini ilmu nih, baik, waktunya tepat atau tidak. Mungkin nggak tepat waktu menyampaikannya, kau tunda. Oke, waktunya tepat, cuma bahasanya nih, gaya bahasanya kayaknya kurang pas, nanti ada yang salah paham. Nah, di sini kau harus berpikir. Dan ketika kau dicela, dibully setelah kau nulis itu, dan kau niatnya udah lillahi ta'ala, nggak usah diurusin. Kenapa banyak orang yang dibully akhirnya bunuh diri, akhirnya stres? Karena dia menulis itu mengharapkan balasan kebaikan dari orang. Tatkala yang dia inginkan tidak dia dapatkan, putus asa dia. Dia merasa dikucilkan macam-macam ini itu. Makanya seorang muslim harus menumbuhkan di dalam hati bahwa semua amalannya lillahi ta'ala. Orang mau ngomong apa aku gak ngurus, gak peduli. Yang penting Allah ridho sama aku. Dan itu ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kau katakan, sesungguhnya sholatku. Dalam urusan engkau beribadah sama Allah, sholat itu buat Allah. Ibadah yang lain, sesembelihan, hidupku, bayangkan, hidupku hanya untuk Allah, matiku pun hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Selesai. Maka ketika engkau melakukan sesuatu, tanyakan untuk siapa kau berbuat. Kalau untuk popularitas, untuk disanjung, lalu kau tidak disanjung, kau sakit hati. Untuk harta, kau berharapkan duit, nah dapat duit kau akan sakit hati. Tapi kalau untuk Allah, selesai. Tidak ada yang menguasai Allah. Allah menguasai segala sesuatu. Dia Rabbul Alamin. Pujian Allah, itu yang seharusnya kau cari. Pujian Allah. Andai kata seluruh penduduk Indonesia ini cinta sama kau, karena apa yang kau katakan, karena apa yang kau tulis, karena apa yang kau perbuat, semua penduduk Indonesia senang sama kau. Tapi Allah murka, nggak ada gunanya. Apa gunanya kau dipuji oleh semua orang kalau Rabbul Alamin yang menciptakan semua manusia itu tidak suka sama kau? Maka ingat, lakukan karena Allah, kau insya Allah akan sakit hati. Biasalah kita kalau bantu orang karena ingin balas budi dari orang itu, ada sakit hati. Fulan ini nggak tahu diri, fulan ini nggak tahu balas budi, fulan ini kacang lupa sama kulitnya, fulan ini ajib ketika udah ngerti agama tapi kayak gitu. Subhanallah. Kau harus tanya, aku tuh bantuin fulan karena siapa? Karena Allah, selesai. Fulan mau ingat sama anak, nggak ingat sama anak, yang jelas ada kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada tuh malaikat-malaikat yang menjaga semuanya, yang menulis, dan mereka mulia. Artinya tulisan mereka itu benar, sesuai dengan yang terjadi, nggak ditambahin, nggak dikurangi. Tapi Allah akan menambahkan satu kebaikan jadi 10 jadi 700 Allah lipatkan kehendaknya Rabbul Alamin. Baik, maka ingat, dua orang yang saling mencela, apa yang mereka katakan, maka yang nanggung dosanya yang pertama melawan. Sehingga yang digolimi menggolimi melampaui batas. Maka jangan sampai kau terjebak dalam lingkaran syaitan. Kau langsung keluar. Kau lihat tuh sakit hati, hapus, sudah selesai. Bikin yang lain. InsyaAllah hidupmu tenang dan ikhlas kepada Allah. Baik. Hadis yang selanjutnya, hadis Anas bin Malik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi SAW bersabda, atadruna mal adh, al-adhu, atau atadruna mal idha. Jadi ini diriwayatkan dengan dua riwayat. Yang pertama al-adhu dengan fathah kemudian sukun, atau al-idhahu dengan kasrah kemudian fathah. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Di sini para sahabat Masya Allah, ketika Nabi SAW bertanya, dan ini salah satu usul, salah satu cara kita berdialog, menyampaikan sesuatu, tanya sama jemaah. Lagi kumpul sama sahib-sahib, kalian tahu nggak yang namanya namimah? Kita kalau jelasin langsung bisa. Kita duduk namimah itu kayak gini bisa, kita paham. Jadi kita bertanya bukan hendak minta jawaban dari mereka, tapi kita bertanya ingin mereka ini kalau memang punya jawaban, tafadhol dijawab. Kalau tidak, kita berusaha untuk memecah suasana. Mereka lagi ngelamun macam-macam, ketika dilempar pertanyaan, mereka berusaha untuk menghadirkan ingatan mereka. Mulai ini konsentrasi, fokus kepada yang hendak disampaikan. Para sahabat ketika ditanya, apa kata mereka? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan tentang makna al-adhu awil idha. Qala naqlul hadithi min ba'din nas ila ba'd liyufsidu bainahum. Yang namanya al-adha ini adalah memindah omongan sebagian orang ke orang yang lain. Memindah omongan dari orang ini ke orang lain untuk merusak hubungan antara mereka. Itu yang namanya al-adha, yang dibenci sama Allah. Jadi memindah omongan. Kita ini dengan adanya dunia maya ini kadang-kadang banyak orang yang berusaha ngadu domba. Omongan fulan sama omongan fulan dipindahin gitu. Kalau kau memang tujuannya baik, kau datang ke fulan, kau kasih nasihat fulan, itu yang benar. Tapi kalau kau angkat di publik, kau kadang-kadang ada orang-orang yang kerjanya motong ceramahnya fulan, dipotong ceramah fulan dipotong lagi. Kemudian dia cari duit lewat sana lagi. Dia berusaha untuk mendapatkan viewer paling banyak, untuk mendapatkan penonton paling banyak. Kemudian dia akan dapat dari YouTube umpamanya atau dari mana, dapat followers, dengan cara merusak hubungan antar manusia. Kalau kau melihat omongan tuh ustaz gak benar, kau cari akun tuh ustaz. Kayaknya ustaz ini salah ngomong nih, kayaknya gak seharusnya ustaz ngomong ini. Atau kau cari nomor teleponnya, atau siapa, kau datang. Setelah itu sampai ke ustaz, afwan ustaz, Anda lihat omongan ustaz kayaknya nggak tepat ustaz, kayak gini. Sampaikan dengan cara yang baik. Selesai. Kalau ternyata ustaz ini bersikeras dengan kesalahan dia, di sini mungkin kau bisa memberikan penjelasan, bukan malah mengadu domba satu sama lain. Tapi kalau untuk memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan, tafadhol. Tapi ingat, Allah tahu dengan niatmu ketika kau potong itu ceramah. Kau upload tuh Allah tahu. Kau mau cari duit lewat sana, kau mau cari popularitas lewat sana, kau akan dapatkan itu. Karena Allah Masya Allah, Allah itu berbagi dunianya sama semua. Orang kafir Allah kasih dunia. Orang yang benci sama Islam Allah bukakan pintu dunia sama dia. Kenapa? Karena dunia ada artinya. Dunia akan hancur semuanya. Rumahmu akan hancur. Dan kau akan tinggalkan semua. Maka Allah bagi. Maka ingat, kata Nabi SAW, memindah omongan dari satu orang ke orang lainnya untuk merusak. Karena tujuannya kita itu memperbaiki hubungan antara manusia. Allah mengatakan aslihu dzata bainikum. Aslihu dzat, perbaiki hubungan antara kalian, diperbaiki. Maka kembali nih, masalah membuli nih. Kalau kau tahu omonganmu akan menyebabkan fulan marah, kau jangan sampaikan. Kalau kau ingin menasihat fulan, kasih nasihat tanpa menyebut nama orang yang mengkritik. Umpama ini,
Anak kumpul sama fulan. Fulan ini ngomongin fulan. Fulan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kau tahu yang diomongkan fulan ini benar, fulan itu salah. Kau datang ke dia tanpa harus ngomong, fulan tuh ngomongin kau kayak gini, kayak gini. Itu berarti kau niatnya nggak benar. Tapi kalau niatmu benar, kau datang, afan fulan, ya aku ingin kasih masukannya. Yang kau katakan kayaknya itu nggak benar, kayak gini. Tanpa harus ngomong omongannya fulan. Karena tujuannya adalah memperbaiki fulan yang melakukan kesalahan. Bukan tujuannya kita mengadu domba antara dua orang ini, enggak. Maka tolong perhatikan hal itu. Jangan sampai menjadi syarrun nas. Nabi SAW mengatakan, inna syarrun nas indallahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, dzul wajhain. Orang yang bermuka dua. Bermuka dua. Alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Datang dengan wajah A, datang dengan wajah B. Biasanya dia hanya mencari sepotong dari dunia yang hina ini, untuk mencari kepuasan. Ketika melihat orang-orang berantem, dia puas. Dia merasa bangga dengan hal itu. Ya, yang bangga adalah iblis dan bala tentaranya. Dan kau salah satu tentara iblis. Karena Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Syaitan-syaitan dari bangsa jin, dari bangsa manusia dan bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Mereka mewahyukan satu sama lain ucapan-ucapan yang membuat orang tertipu. Padahal mereka adalah syaitan-syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kembali kita lanjutkan hadis Anas bin Malik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu wa la yabghi ba'dukum ala ba'd." Di sini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada aku agar kalian tawadhu. Tawadhu itu udah jadi bahasa Indonesia. Kita faham makna tawadhu, yang artinya kerendahan diri. Hati kita rendahkan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kita berusaha untuk merangkul semuanya, mengayomi semuanya, berbagi rahmat, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Tidak merasa dia lebih mulia dari orang lain, dan tidak merasa dia memiliki hak atas orang lain. Ada orang merasa lebih baik dari orang lain, dan dia merasa punya hak. Artinya kau harus hormatin aku nih ustadz nih. Kau itu orang biasa, seharusnya kau hargain aku. Ya, tawadhu. Kau harus rendah diri. Kemudian dia memahami bahwasanya orang-orang lebih mulia dari dia. Itu makna tawadhu. Tatkala melihat orang yang lebih tua dari dia, dalam hati kecilnya terbetik, ya Allah, orang ini lebih dulu mengenal Allah daripada aku, lebih dulu meletakkan keningnya di sisi Allah daripada aku. Ketika melihat anak muda, justru kau melihat, ya Allah, anak muda ini, Masya Allah, aku lebih dulu berbuat dosa sebelum dia berbuat dosa. Kemudian kita melihat orang-orang yang menurut kita kayaknya dia melakukan dosa, tapi kita kasih nasihat, tapi kau husnudzon, mungkin orang ini punya amalan yang diterima sama Allah, sedangkan amalan ditolak sama Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga orang itu benar-benar tawadhu, tidak merasa lebih dari orang lain, tapi dia merasa orang lain lebih baik daripada dia. Dengan cara seperti itu akan hilang dari dirinya mencela dan mencaci orang. Kita tahu tuh orang mencaci orang lain karena apa? Karena merasa dia lebih baik. Itu muncul, merasa di atas, maka kemudian dia ingin mencela yang di bawah. Tapi ketika dia di bawah, gimana dia akan mencela yang di atas? Dia merasa dirinya yang kurang. Maka bab tawadhu ini membuat kebiasaan membuli itu akan hilang. Ketika kau tumbuhkan di dirimu kerendahan dirimu untuk Allah, kemudian kerendahan dirimu kepada manusia, kau tidak merasa
lebih mulia dari mereka dan tidak merasa punya hak atas orang-orang itu, maka insya Allah berhenti kau akan mencaci maki orang lain. Maka ya Allah katakan di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalian janganlah suatu kaum itu menghina kaum yang lainnya. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Perasaanmu aja kau merasa lebih baik, kemudian kau menghina. Bisa jadi yang kau hina tuh itu jauh lebih mulia dari dirimu. Ini kata Allah Jalla Jalla. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Juga nggak boleh tuh perempuan sama perempuan ya saling mencaci, saling menghina. Bisa jadi yang dihina itu, perempuan tuh yang dihina lebih baik daripada perempuan-perempuan yang menghina. Maka kita tuh nggak tahu dengan kemuliaan orang. Kita tuh kadang-kala kayak istilah peribahasa yang yang biasa kita pelajarin ketika SD itu, semut di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, dan semut di seberang lautan tampak kelihatan. Kita tuh kadang-kala kayak gitu. Kita melihat kesalahan orang. Seorang mukmin itu cermin buat diri. Kalau kau lihat ada kesalahan, kau tegur. Dan kau mungkin bisa, oh kayaknya gak boleh memang kayak gitu. Kau memperbaiki dirimu, bukan dengan mencela. Dan Nabi mengatakan, dan Allah mewahyukan kepada aku, sebagian kalian jangan menzalimi sebagian lainnya. Allah Rabbul Alamin dalam sebuah hadits qudsi dia mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya Allah katakan kepada hamba-hambanya yang merasa hamba Allah, dengarkan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Kalian jangan saling menzalimi. Jadi membuli itu termasuk kezaliman. Dan kita tahu ada orang-orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala karena dia orang soleh, dia orang ahli ibadah, tapi gara-gara lisannya bangkrut. Semua pahala yang dia kumpulkan habis untuk membayar orang-orang yang pernah dia sakitin dengan lisannya, dengan tangannya. Dan seorang muslim, kalau kau kepingin tahu kau muslim atau tidak, kau bisa pakai nih sebuah standar dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, wal muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang lain yang manusia selamat dari lisan dan tangan dia. Dia nggak nyakitin orang, itu muslim. Kalau ada orang suka nyakitin orang, Islammu kayaknya perlu ditanyakan. Kau kayaknya belum muslim. Kenapa tuh kata Nabi orang muslim tuh kayak gitu tuh? Kata Nabi SAW, orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari tangan dan lisan. Kita sekarang nggak lisan nggak tangan, kayak nggak punya kerjaan kadang-kala lihat. Kau bisa berzikir. Ketika kau melihat sesuatu yang kurang bermanfaat, kau tinggalkan, kau berzikir, kau lakukan sesuatu yang bermanfaat. Baik, kita masuk ke bab 201. Babul al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Kata Imam Bukhari rahmatullah alaih, al-mustabbani, dua orang yang saling mencela adalah dua syaitan. Kita lihat orang yang saling membuli ini, kata Nabi SAW, orang yang saling menghina, saling membuli, keduanya adalah dua syaitan yang mereka berusaha untuk mencari keburukan dari kata-kata dan ungkapan. Kalau bisa dia buka kamus. Mungkin dia kalau ada kamus binatang dia cari tuh.
Binatang banyak, oh binatang ini belum Anda sebutkan, dia kasih kalimat itu. Oh ini binatang lebih buruk nih dari binatang yang dia sebutkan, dia cari. Itu orang yang saling mencela. Syaitana wa yatakadzaban, dan duanya akan saling dusta. Saling dusta akhirnya. Kenapa? Dia mengatakan fulan temannya binatang. Kau udah bohong, dia tuh manusia. Kau sebutkan binatang dengan berbagai macam sifatnya, dia tuh manusia. Dari awal kau bohong. Sampai kadangkala orang tuanya diikut sertakan dalam pembulian itu, dalam celaan itu. Sehingga banyak terjadi kebohongan. Dan kedua-duanya, tadi kalau diladenin, kau jadi setan juga. Tapi kalau kau tidak ladenin, setannya sendirian. Akhirnya setan kalau di sendirian, dia cari orang lain akhirnya. Selamat kau. Maka ingat, kita akan baca di hadisnya. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Imran an Qatadah an Yazid bin Abdullah bin Shikhir an Iyad bin Himar qala qultu ya Rasulullah ar-rajulu yasubbuni qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Imam Bukhari mengatakan, afwan, ana kayaknya izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Amr bin Marzuq. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Imran dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah bin Shikhir, dari Iyad bin Himar, sahabat Nabi. Iyad bin Himar ni ada yang menggelitik nih. Iyad bin Himar. Himar itu artinya keledai. Artinya Iyad anaknya Himar. Bapaknya namanya Himar. Sebagian orang Arab tuh kasih nama Himar, padahal Himar binatang yang bodoh. Tapi mereka melihat sisi baiknya Himar. Himar itu binatang yang sabar. Binatang yang sabar. Jadi kadang-kadang orang ingin ngasih nama anaknya Himar supaya anaknya jadi penyabar. Kalau di Indonesia kan kalau kepingin punya anak yang sabar, kasih nama ya sabar udah. Semoga dia jadi penyabar. Qala, kata Iyad bin Himar, qultu ya Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana menurutmu kalau ada lelaki yang mencela aku, membuli aku, menghina aku, mencerca, mencaci makiku? Iyad bin Himar kepingin dapat arahan dari Nabi tentang apa yang harus dia lakukan. Dia kepingin balas tuh. Apa kata Nabi SAW? Al-mustabban, dua orang yang saling mencaci. Artinya kalau kau balas cacian dia, kau akhirnya akan terjebak dalam lingkaran syaitan. Kau membalas cacian dia, dua orang yang saling mencaci, keduanya adalah dua syaitan. Bayangkan teman. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong syaitan kau itu. Kadang-kadang seperti itu. Ya memang Nabi SAW mengatakan dua orang yang saling mencela itu syaitan. Syaitana, dua syaitan, dua pasang syaitan mungkin. Yatahatara, dua orang ini akan saling mencari kalimat yang buruk. Itu yang terjadi. A'udzubillah jemaah. Kadang-kadang ada yang mengatakan fulan iblis, fulan kada, fulan kada, fulan kada. Kemudian dibalas dengan itu. Na'udzubillah. Dua syaitan. Dia akan cari kalimat yang buruk semampu dia. Sehingga mulut yang tempat dia berzikir itu keluar kotoran dari mulut. Semua yang ada di kamar mandi, maaf, itu keluar dari lisan dia. Semua yang ada di kebun binatang itu keluar dari mulut dia. Gara-gara apa? Lupa dia. Dia ketika membalas celaan orang itu hanya ingin bela diri. Ya usahakan bela diri gak apa-apa. Katanya dosanya yang pertama. Tapi ketika kau balas, kau mulai itu jadi dua syaitan tuh. Balas-balasan. Wa yatakadzaban, dan dua orang ini akan bohong-bohong.
Ya udah, cari apa aja ucapan. Ya tadi, ketika membalas celaan orang, kau boleh membalas yang sesuai dengan ucapan dia, tapi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Salah satu bentuk kebohongan adalah dia ngomongin binatang, lalu kau balas dengan binatang. Kau juga bohong kalau gitu. Dia bukan binatang, dia manusia. Maka tolong perhatikan bagi orang-orang yang mau balas diri, lebih baik diamlah. Dan kita udah sampaikan tuh hadis Nabi SAW bagaimana ketika Abu Bakar dicela oleh seseorang, Abu Bakar diam, Nabi tersenyum. Tapi ketika Abu Bakar balas, Nabi tinggal. Maka Abu Bakar tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, itu orang mencela aku dan aku gak balas, kau diam. Ketika aku membalas, maksudnya Abu Bakar, kan hakku membalas, kau pergi ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi SAW, ketika kau diam tuh malaikat tuh bantuin engkau, dia yang balas ucapan dia. Tapi ketika kau balas, datang tuh syaitan. Udah, gak mungkin aku duduk di tempat yang ada syaitan. Perhatikan, lebih baik diam, jangan dibalas. Dan lebih selamat buat dirimu kalau nggak jadi syaitan, karena syaitan sedang cari sahib. Kalau kau balas, ya dapat tuh syaitan sahib. Dan kemudian hadis yang selanjutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad qala haddatsana Abi qala haddatsani Ibrahim an Hajjaj bin Hajjaj an Qatada an Yazid bin Abdullah an Iyad bin Himar. Sama nih dari Iyad bin Himar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada aku agar kalian tawadhu, rendah diri, hatta la yabghi ahadun ala ahad, sehingga enggak ada orang yang menzalimi orang lain. Itu. Bahwasanya orang yang mencaci, yang menzalimi orang lain, menghina orang lain, dia tuh merasa lebih baik dari itu orang. Perasaan lebih baik itu yang mendorong dia mencela orang. Kadang-kala bahasa mencelanya halus. Dia mengatakan, oh kalau aku nggak kayak gitulah. Ya, dia mau mencela fulan. Kau merasa kalau aku nggak kayak gitu, kau berasa lebih baik dari dia kan? Dan ucapanmu itu sebenarnya celaan buat fulan. Maka hati-hati, tawadhu'lah. Ketika ada orang melakukan kesalahan, ya Allah, mudah-mudahan ya ana sendiri nggak tahu ya, mudah-mudahan fulan melakukan itu ada alasannya. Semoga Allah mengampuni ana lah, ana banyak dosanya juga. Jadi bukan malah merasa lebih baik dari fulan. Wala yafkhar ahadun ala ahad. Dan jangan sampai seorang meninggikan dirinya atas orang lain, berbangga atas dirinya. Kalau ngomong selalu ana tuh kayak gini nih, menunjukkan kebaikan dirinya, ingin merendahkan orang lain. Yang fakultu ya Rasulullah, akhirnya ayat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi malin hum anqasu min faradattu alaihi hal alayya fi dzalika junah? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang mencela aku di depan orang banyak yang mereka itu lebih rendah dari aku? Nih, sudah merasa Iyad bin Himar merendahkan orang lain. Gimana kalau aku dicela orang-orang itu lebih rendah dari aku, kedudukan mereka sendiri? Aku dicela di depan orang yang Rasulullah. Lalu aku balas tuh celaan orang itu. Apakah aku berdosa lakukan itu, membalasnya? Apa kata Nabi SAW? Al-mustabbani syaitanani yatahakarani wa yatakadzaba. Dua orang yang saling mencela. Artinya kalau kau balas celaan mereka, kau akan jatuh dalam lingkaran syaitan. Kau akan saling mencela. Maka dua orang yang saling mencela adalah dua syaitan, atau dua ekor syaitan mungkin. Dua ekor syaitan yang mereka saling memperburuk ucapannya dan saling berdusta. Tuh lihat jemaah. Ini kau kalau dicela, kalau di medsos kan dicela di depan orang banyak kan.
Semua orang nonton. Kalau kita punya sahib 10.000 orang nonton celaan itu. Kadangkala yang baca sekian banyak, Masya Allah. Gimana Anda dicela di depan 800 orang yang nonton, atau 800.000 yang nonton? Kau merasa dicela? Ya kau diam. Kalau enggak, kau akan terjebak dalam lingkaran syaitan tadi. Kemudian di sini Imam Bukhari mengatakan, qala Iyad bin Himar mengatakan, wa kuntu harban li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya mengatakan kuntu haramiyan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyad bin Himar ini dulu sebelum dia masuk Islam, dia adalah istilahnya itu mungkin teman dekatnya Rasul SAW. Iyad bin Himar ini dari luar kota. Orang-orang yang terhormat di kampungnya itu kalau masuk ke Mekah, dia biasanya punya tempat singgah. Tempat singgahnya itu adalah Nabi SAW. Dan biasanya dia itu kalau mau umroh, mau tawaf, itu pakai bajunya orang Mekah, tidak pakai bajunya dia. Dan dia biasa pakai baju yang disediakan oleh Nabi SAW. Maka disebut haramiyah Rasulullah SAW. Fa'ahdaitu ilaihi naqatan qabla an uslim. Kata Iyad bin Himar, aku pernah menghadiahkan kepada Nabi sebelum aku masuk Islam seekor unta betina. Falam yaqbalha, dan Nabi tidak menerima. Wa qala inni akrahu zabdal musyrikin. Kata Nabi SAW, aku tidak suka pemberian orang-orang musyrik. Nabi tolak. Nabi dikasih ahlul kitab, beliau terima. Tapi dari Iyad bin Himar beliau tolak. Para ulama menjelaskan, menolaknya Nabi hadiah dari dia, padahal boleh sebenarnya, tapi lebih baik kau tolak. Menolaknya Nabi hadiah dari Iyad bin Himar itu agar membuat Iyad bin Himar terbuka hatinya. Artinya ketika Nabi SAW mengajak kepada Islam, dia kasih hadiah. Nabi tidak berharapkan hadiah itu. Nabi berharapkan dia masuk Islam. Dia menerima hidayah ini. Nabi sedang berbagi hidayah, dan Nabi tidak sedang minta hadiah dari dia. Dan akhirnya Iyad bin Himar masuk Islam, dan dia menjadi seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan anugerahnya kepada kita, agar kita bisa menjaga lisan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu, dan jangan memikirkan diri sendiri saja. Untuk membela diri, akhirnya engkau menjerumuskan dirimu kepada lingkaran syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiikum.
Masya Allah. Jadi ini cari loyalis. Nah, ya kalau tadi dikatakan di kantor ada grup, yang dalam grup itu biasanya atasan memberikan pujian kepada salah satu staf, atau malah kadang-kala mencela, mengkritik staf ya. Jamaah, bagaimana sikap kita kalau kita jadi atasan? Kita tuh tahu yang namanya dikasih nasihat di depan orang itu gak nyaman. Gak nyaman. Jadi kalau mau ngasih nasihat orang itu, mengkritiki kinerja seseorang, jangan di depan umum. Kritik, panggil dia ke kantor, kasih nasihat ya. Ketika tidak mau ada SP1, SP2, SP3 yang biasa kita ketahui di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor. Kita jangan, bagaimana sikap kita ketika ada fulan yang dikritiki? Apa yang harus kita lakukan? Diam. Kalau diam dikatakan tidak loyal. Maka seharusnya seorang muslim itu mewarnai seperti pohon kurma yang kalau dilempar pakai batu tuh, yang jatuh adalah buah kurma yang manis dan segar buat orang-orang yang melemparnya. Maka tatkala engkau melihat kondisi seperti itu, kau diam, nggak ada masalah. Kau kalau mau ngasih nasihat atasanmu, jangan di situ. Atau kalau engkau kepingin atasan nanti marah sama kita, kau katakan kepada atasan, sampaikan, ana alhamdulillah ana ngasih nasihat kepada yang kau kritik itu secara pribadi. Jadi japri. Kau japri atasan, kau japri itu orang staf yang mungkin dikritisi. Sampaikan kepada dia antara engkau sama dia. Tidak perlu di depan orang. Kalau memang kau ingin memberikan nasihat, sampai kau minta maaf, baik kepada atasan, kepada dia, dan sampaikan kepada atasan, afwan ana takut kalau ana juga ikut mengkritisi dia di forum itu, dia malah jadi tidak baik. Maka ana berusaha untuk pribadi, ana sudah ngomong sama dia, ana udah japri sama dia, semoga Allah membuka pintu hatinya dan dia jadi lebih baik. Mungkin seperti itu yang lebih baik ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tunggu apa? Masya Allah. Anak tadi kurang lengkap tuh. Baik, Ibu tadi tanya di mana kalau ada orang menuduh kita, lalu padahal kita nggak melakukan itu. Lalu kita jawab, tuh potongan ucapan Ibu tadi tuh yang kurang jelas bahwasanya aku tidak akan memaafkan engkau di dunia, aku akan tuntut engkau di akhirat. Bermasalah seperti itu. Kalau mungkin salah, tolong diperhatikan atau dibenarkan nanti ya. Dan kita ini kadang-kadang sakit hati sama orang. Gara-gara orang menuduh kita sesuatu yang kita tidak melakukan. Dan orang-orang yang menuduh itu akan mendapatkan balasan dari Allah atas apa yang dia ucapkan. Terus apa yang seharusnya kita lakukan?
ibu penanya itu tahulah kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, dituduh berzina. Padahal dia tidak melakukannya. Dan tuduhan itu tersebar di kota Madinah. Pada waktu itu Rasulullah SAW sebagai suaminya hidup. Bagaimana sikap seorang muslim? Serahkan sama Allah. Memang boleh dia mengatakan, udah aku akan tidak maafkan engkau, akan menuntutmu nanti di hari kiamat. Kau tidak mengatakan itu. Jadi seorang ibu tidak mengatakan itu pun akan ada mahkamah apa sebutannya, mahkamah internasional apa? Mahkamah di padang mahsyar. Ibu nanti akan didatangkan. Tanpa ibu ngomong seperti itu akan didatangkan. Karena Allah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah itu tidak akan mendolimi sebesar semut kecil pun, Allah tidak akan mendolimi. Seberat itu Allah tidak akan mendolimi. Jadi ibu akan mendapatkan hal itu. Kalau ibu memang mengatakan, udah aku tidak akan apa-apa, tapi aku akan tuntut engkau pada hari kiamat nanti umpamanya, itu hak ibu. Dan Allah akan memberikan hal itu. Makanya kita diam dan kita serahkan sama Allah Jalla Jalaluhu, termasuk sikap yang baik. Tapi kalau ibu mengatakan, mamanya semua orang yang pernah menyakiti aku, yang menuduh aku, semua aku maafkan, itu lebih mulia. Dan ibu akan tenang hidup. Dan kita tahu orang-orang yang sabar menghadapi seperti itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa ada perhitungan pahala dari Allah SWT. Tapi sekali lagi anak katakan itu hak ibu. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil orang-orang yang pernah dicela, dituduh, dipukul apa, akan ada pengadilannya. Dan Allah akan berikan hak itu kepada mereka, kepada orang-orang yang pernah melakukan hal itu. Dan ibu tidak mau memaafkan orang seperti itu dan akan menuntutnya pada hari kiamat, itu diperbolehkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, صوت واحد. واحد فقط. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan
imam. Kita kadang-kadang di kampung itu ya serba salah. Kampung-kampung kita kan yang jadi imam kadang-kala adalah orang yang sepuh, cuma bacaannya nggak bagus. Kadang-kala di beberapa masjid imam itu sholat maghrib, isya, subuh, karena sudah sepuh nggak ada mic lagi, itu yang di soft belakang nggak kedengeran. Apalagi di softnya ibu-ibu, anak kadang-kala mau dengar bacaan Al-Fatihah imam itu sampai kuping kita ingin dekatkan kok ke tempatnya imam. Nah, untuk masalah suara, alhamdulillah kita bisa pakai mic. Maka tolong kalau memang suara imamnya kecil dan jamaahnya banyak, karena tujuan menjadi imam itu salah satunya adalah membaca keras apa yang dia baca. Terus tadi yang ditanyakan bukan itu, Ustaz. Yang ditanyakan ini gimana imamnya ini bacaannya bagus tapi jarang sholat berjamaah ke masjid. Artinya cuma Jumatan. Kalau nggak salah gitu tuh. Dia imamnya bagus, suaranya bagus. Bagaimana, apakah dia dijadikan imam? Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita bahwa saya li ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Setelah itu yang paling banyak hadisnya, yang paling ngerti fikihnya, macam-macam. Itu aturannya. Tentunya yang kita inginkan adalah imam yang menjadi contoh buat masyarakat. Bukan hanya bacaannya yang bagus, tapi dia juga mencontohkan kepada masyarakat akhlak yang mulia, sunnah-sunnah Nabi SAW. Artinya orang ini berangkat ke masjid, ya, dia mengajak orang-orang datang ke masjid, bukan hanya jadi imam. Apalagi ada imam-imam bayaran umpamanya, yang hanya sholat kalau dipanggil jadi imam. Selain itu dia nggak ke masjid. Umpamanya dia dapat jadwal, umpamanya sholat maghrib, ya udah sholat masjid, sholat maghrib aja dia ke masjid. Sholat yang lainnya dia nggak ke masjid, sholat di rumahnya umpamanya. Padahal kita tahu kemuliaan sholat berjamaah. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah dia tetap jadi imam? Atau yang jadi imam itu adalah orang yang rajin ke masjid walaupun bacaannya tidak sebagus dia. Untuk penentuan imam ini, maka ingat, biasanya tiap masjid itu ada DKM-nya, ada takmir masjidnya, dimusyawarahkan. Sampaikan kepada mereka alasan-alasan pengangkatan imam itu sendiri. Karena tujuannya tadi untuk menjadi contoh imam ini bagi masyarakat, bagi orang-orang, ya. Atau paling tidak, kalau imamnya itu memang nggak suka ke masjid, ya ada dari pihak takmir masjid yang datang menyampaikan, Pak Imam ini kan menjadi suri tauladan, menjadi orang-orang memandang imam ini adalah kedudukan yang sangat mulia sekali. Karena bayangkan ketika sholat dia yang awal memulai dan berdialog dengan Allah dengan membaca Al-Fatihah, orang semua mengaminkan bacaan imam itu. Maka mungkin dengan cara seperti itu, jadi kalau ada pilihan imam yang lainnya bacaannya bagus juga, cuma nggak tartil umpamanya, tapi benar yang dia baca dengan imam yang tadi, mungkin pilihannya adalah imam yang bacaannya bagus dan mengamalkan apa yang dia baca, sehingga dia benar-benar menjadi qudwah, menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Hadza wallahu a'lam. Nah. Nah. Iya, ini ada orang kerja di leasing dan dia tahu kerjaannya mengandung unsur riba di situ. Dia mau keluar, dia harus bayar denda. Ya Allah, di sini ana baru paham. Selama ini tidak dalam bayangan ana kekejaman sistem, ya, sistem perekonomian yang ada di berbagai perusahaan, berbagai lembaga, instansi. Ada orang-orang yang kalau
mau berhenti itu harus bayar denda. Jadi seakan-akan dia itu budak yang harus menebus dirinya sendiri. Kalau kita bicara perbudakan, dulu itu budak bisa nebus diri. Artinya budak itu dibeli jadi milik tuh orang. Tapi dia bisa menebus dirinya. Mamanya, aku mau berhenti jadi budak. Oke, gak ada masalah, kau tebus dirimu 500 juta. Maka dia kerja tuh untuk nebus dirinya. Setelah dia bayar, dia bebas. Dan ternyata sistem seperti itu ada di sini. Anak baru paham. Jadi benar-benar tuh orang seperti membebaskan dirinya. Karena dia sudah daftar di tempat itu, dia kerja di tempat itu, kau nggak bisa keluar kecuali kau bayar sekian. Ini sepertinya ada sistem perbudakan. Wallahualam, mungkin ucapan anak salah ya, mungkin hanya terbawa emosi. Cuma anak lihat sepertinya ada model seperti, ya mungkin itu ucapan yang benar, model seperti perbudakan masa kini, di mana orang-orang itu bekerja dengan tangan pemberian Allah, dengan kaki pemberian Allah, dengan semua pemberian Allah. Oke, ada fasilitas dari perusahaan usaha, dia dikasih rumah, dia dikasih ini itu, tapi semuanya tidak sebanding dengan pemberian Allah Jalla Jalla. Maka dia akhirnya harus membayar semua itu agar dia membebaskan dirinya dari perbudakan yang ada. Atau ya seperti perbudakan tadi ya, mana mungkin salah ucapan itu. Cuma ya anak-anak baru tahu aja yang seperti itu. Kayak tadi dikatakan ada denda yang harus dia bayar ya. Bukan denda, sebenarnya dia hendak menembus dirinya dari tempat itu. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia bayar. Nggak mampu, ya udah. Kalau nggak mampu, kau terus bertahan dan minta ampun sama Allah Jalla Jalla. Tapi kau berniat untuk menebus dirimu dari dosa-dosa riba yang ada di situ. Kalau kau katakan takut dibully sama siapa? Kalau dibully oleh seluruh penduduk dunia, tapi Allah ridho sama kau, nggak ada urusan sama mereka. Maka di sini tumbuhkan niat baik, melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, innaka la tada'u syai'an lillahi illa awwadakallahu khairan minhu. Engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ucapan anda tadi ya tidak benar berkaitan dengan seperti perbudakan yang di mana orang memang harus menebus dirinya dari tempat itu. Kalau enggak, mungkin dia akan dipenjara, dia akan di apa macam-macam. Ya kita yang salah juga karena kita mau, kita teken kontrak tuh. Kalau udah teken kontrak mau gimana? Ya kau mau nggak mau, secara hukum kau harus penuhi hal itu. Secara hukum dunia ya. Ada wallahu a'lam bissawab. Nah. Asma ya, baik ya.